Keputusan pengadilan berpihak kepada saya. Pengadilan hukum tergugat, yang pertama William Anderson, dan tergugat dua adalah adiknya Koblu, dan tergugat ketiga adalah Escape Theory. Poinnya, kok rugi terus? Kayaknya nggak cocok nih gue bisnis sama lu, gue tarik aja uangnya. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Alin Adhita dan juga Code Blue. By the way, disclaimer dulu, informasi yang kita bahas kali ini merupakan kesimpulan dari statement Alin Adhita di video Gastronusa dan juga statement dari Code Blue yang ada di podcastnya Bang Denso. Dan buat teman-teman yang pengen nonton full nih, bisa langsung ke channel YouTube masing-masing ya. Yang kita bahas kali ini hanyalah kesimpulan dari statement mereka. Poin-poinnya saja, seperti itu guys. Untuk pertama, mungkin aku akan kenalin dulu ya sama kalian Alin Adhita. Alin Adhita itu siapa sih? Alin Adhita yang memiliki nama asli Caroline Ingrid Adhita adalah seorang model, presenter, dan aktris asal Indonesia. Alin memulai karirnya sebagai model sejak tahun 1995 ketika dirinya bergabung di sekolah mode milik Pragawati Senior Oki Asokawati. Tak hanya menggeluti dunia model, Alin Adhita sempat bermain di sejumlah judul film. Kita sebut saja seperti Danur, Masih Bukan Cinta Biasa, I Live From 38,000, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia juga pernah bermain dalam beberapa judul sinetron. Perihal kehidupan asmara, Alin ini sempat menikah dengan Aditya Tumbuhan yang merupakan putra dari aktris senior Rima Melati dan Frans Tumbuhan. Namun sayang, mereka akhirnya berpisah pada tahun 2008. 3 tahun berselang, Alin ini berpacaran dengan Chef Juna. Sempat dikabarkan membeli cincin pertunangan, namun keduanya membantah hal tersebut. Dan sekarang, seperti aku lansir dari cumi-cumi.com, Alin itu menikah dengan seorang pria yang bernama James Midgley. Adapun untuk Code Blue sendiri, ini merupakan seorang konten kreator dan juga kita bisa sebut saja sebagai food vlogger karena beliau memang kerap kali mereview berbagai macam masakan. Terus apa sih terjadi dengan Alin dan juga Code Blue? Jadi guys, untuk Alin ini masih berupaya nih menagih 500 juta rupiah kepada Code Blue. Bahkan baru-baru ini Alin juga datang loh ke pertandingan tinju antara Code Blue dan Chef Arnold dengan membawa spanduk yang meminta Code Blue untuk membayar hutang. Dan melalui kanal YouTube-nya Gastronusa yang dipublikasikan tanggal 24 April 2024 yang lalu, Alin menjelaskan duduk perkaranya. Di awal video, Alin itu seperti diberikan sebuah statement yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam masalah Alin dan juga Code Blue, ini tuh sudah termasuk investasi dan juga bukannya hutang. Nah, mendengarkan bagaimana statement itu, Alin lantas menjelaskan, investasi menurut konteks hukum dan kalau berjalan dengan normal, betul untung rugi itu resiko bisnis. Tapi investasi saya untuk toko kue itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah ada kekuatan hukumnya. Dan untuk hal itu bisa teman-teman langsung cek di sini. Alin lantas bercerita bahwa pada tahun 2017, yaitu kenal dengan William di sebuah bazar di Jakarta Selatan. Lebih lanjut, ia menceritakan, saya beli produknya, saya suka, terus kita jadi ngobrol-ngobrol. Dia nawarin, gue mau buka toko kue, lu mau jadi investornya nggak? Saya tertarik, saya lihat kontraknya, dan apa yang ditawarkan menarik. Dia pun kemudian berinvestasi sebesar 500 juta rupiah pada saat itu. Dari situ, Alin menyambung, seharusnya ada feedback berupa keuntungan. Dan di dalam perjanjian, ada kewajiban yang harus dipenuhi si pemilik usaha, seperti memberikan laporan keuangan. Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam hal perjanjian dengan saya, Will dan Isaura atau adiknya Code Blue, itu juga harus mendirikan PT. Dan usut punya usut, toko kue itu berjalan baik sejak akhir tahun 2017, sampai setidaknya Mei 2018, sebelum Alin menikah. Dia menceritakan bahwa seiring berjalannya waktu, dirinya tahu bahwa ia itu berhak untuk menerima laporan keuangan dan dividen menurut surat perjanjian. Lalu, pembuatan PT itulah yang Alin kejar. Namun, singkat cerita nih, Alin justru mendapatkan laporan keuangan fiktif dari Code Blue dan juga adiknya. Selain itu, toko kue yang dijalankan itu tiba-tiba tutup tanpa sepengetahuan Alin. Tak lama, Alin pun tak bisa mendapatkan kabar lagi dari Code Blue. Justru ada seseorang yang mengaku telah berinvestasi sebesar 50 juta rupiah ke Code Blue, namun tidak juga mendapatkan kabar. Kemudian, Alin pun akhirnya mendapatkan titik terang kala menemukan seorang konten kreator dengan nama Code Blue yang identitasnya belum lama ini terbongkar. Maka Alin Adhita pun dengan sigap nih untuk menagih uang tersebut. Alin sendiri itu sudah membuat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya adalah uang yang semula 500 juta rupiah, naik angkanya menjadi 518 juta rupiah. Kenapa bisa naik? Nah teman-teman, hal itu dikarenakan hakim itu menilai bahwa di sini ada kerugian tambahan yang dialami oleh saudari Alin Adhita. Masih di sumber yang sama yaitu kanal YouTube-nya Gastronusa, Alin mengatakan,
Keputusan pengadilan berpihak kepada saya. Pengadilan hukum tergugat, yang pertama William Anderson, dan tergugat dua adalah adiknya Cole Blue, dan tergugat ketiga adalah Iscake yang menanggung kerugian materi sejumlah 518 juta rupiah. Dan sebenarnya, Elin ini ingin kasus tersebut selesai dengan baik-baik. Namun hingga 4 tahun berjalan setelah keputusan tersebut, Cole Blue tidak kunjung menunjukkan iktikat baik. Atau dalam kata lain, Cole Blue ini nggak ngasih dia uang 518 juta rupiah, sesuai dengan keputusan pengadilan tadi. Elin lantas mengatakan, sampai saat ini setelah 4 tahun saya belum terima uang ya. Itu berarti Anda berhutang dengan saya dong. Walaupun dasarnya adalah investasi, tapi investasinya sudah dinyatakan berakhir dan tidak sah oleh keputusan pengadilan. Elin Adita yang tidak kunjung mendapat kepastian akhirnya memilih jalan lain nih guys, yaitu eksekusi lewat bantuan pengadilan. Dan maka melalui eksekusi tersebut, Elin juga berniat menyita barang Cole Blue untuk dijual. Hasilnya nanti akan diambil olehnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Cole Blue terhadap kasus ini. Elin mengatakan lebih lanjut, kalau kayak gitu memang harus jalur eksekusi. Berarti kita sita aset, dijual, dan uangnya buat saya. Oke teman-teman, itu adalah dari sisinya Elin ya. Sementara dari pihak Cole Blue itu mengaku masalahnya dengan Elin sudah selesai. Ia pun lantas mengatakan bahwa tidak benar jika dirinya dituding berhutang 500 juta rupiah. Kemudian, Cole Blue juga menceritakan bagaimana investasi dari Elin di bisnis toko kue mereka. Ia menuturkan bahwa uang 500 juta rupiah yang ditagih Elin itu sebenarnya merupakan investasi saat mereka dulu membuka sebuah usaha kafe. Cole Blue menceritakan, bikin kafe, gue ajak beberapa orang, lalu ada Elin. Nah di situ dia investasi bentuknya kapital 500 juta rupiah. Dan setelah menerima uang dari Elin ini, ia pun lantas membelikan alat-alat bakery. Dia juga menyebut bahwa buktinya ada semua dan mereka juga menjalankan usaha tersebut. Ia kemudian menuturkan, kami mulai jualan. Di situ baik-baik saja tuh. Hampir setiap hari gue kerja. Along the way, gue merasa bisnisnya oke. Gue juga sharing ke Elin. Akhir tahun 2018, mau memasuki lebaran, bisnisnya kurang oke. Lalu beberapa bulan kemudian, saat itu seingat gue dia mau menikah. Dia merasa kurang cocok jalani bisnis ini sama gue. Dan disampaikan secara langsung. Poinnya, kok rugi terus? Kayaknya nggak cocok nih gue bisnis sama lu. Gue tarik aja uangnya. Begitulah kata Cole Blue sambil menirukan bagaimana perkataan dari Elin kala itu. Dan saat Elin meminta uangnya untuk dikembalikan, Cole Blue menjawab, minta maaf banget, uang lu itu sudah gue belikan alat-alat. Jadi gue nggak bisa mengembalikan uang lu, karena itu kan bentuknya investasi usaha. Kalau memang lu mau nih atau mau uangnya kembali, nanti kalau misalnya ada yang tertarik, ada yang mau take over bagian lu, ya gue baru bisa. Dan dijelaskan juga oleh Cole Blue nih, sebenarnya laporan keuangan yang dia terima juga selalu diberikan kepada Elin. Dan itu dilakukan oleh pihak akuntan, bukan oleh Cole Blue. Karena Cole Blue sendiri kerjanya adalah masak. Gue menangkap kayaknya ada yang kurang cocok dengan laporan-laporan keuangan yang diberikan. Dia menangkap gue ada curang. Saat itu kami punya divisi yang bikin laporan keuangan, bukan gue yang bikin sendiri. Gue saat itu kerjaannya cuma masak. Begitulah statement dari Cole Blue. Namun singkat cerita, pada saat itu Elin ini akhirnya memilih untuk membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan Cole Blue. Saat itu gue merasanya kita usaha sama-sama, tapi lu tuntut gue ke pengadilan. Ya menurut gue susah juga ya, nggak ada jalan keluarnya. Dia mau dikembalikan dananya secepatnya. Dan gue saat itu merasa bahwa di dalam kontrak tidak ada pengembalian dana investasi. Waktu tutup itu masih minus, mulai dari operasional sampai sewa tempat. Gue masukin modal juga, gue kehilangan juga, dan lebih besar nominalnya. Masalah keuangan gue nggak pegang sendiri, kasih ke akuntan. Gue tidak mainkan itu sebelum gue kasih ke dia. Adapun Cole Blue yang juga kehilangan uang dari investasi usaha tersebut menyatakan bahwa uang yang hilang merupakan bagian risiko seseorang yang berinvestasi karena dirinya juga kehilangan uang dalam jumlah yang lebih besar. Cole Blue melanjutkan, kalau lo untung mau dibagi, tapi rugi nggak mau bertanggung jawab. Menurut gue nggak fair. Gue merasa kalau lo mau bisnis, lo juga harus tahu akan mengalami keuntungan, kerugian, standar. Ya pun lantas berharap nih guys bahwa Elin menerima kenyataannya saja. Karena menurutnya bukan hanya Elin saja yang kehilangan uangnya. Terakhir, dirinya menegaskan nih guys bahwa Elin bukan orang yang jahat dengan mengatakan bahwa mungkin ialah yang jahat. Ini berarti bahwa dirinya harus memperbaiki dan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena menurutnya di luar sana ada banyak yang mau menjatuhkan dirinya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Cole Blue atas masalah yang satu ini. Dan setelah mendengarkan bagaimana statement dari kedua belah pihak, bagaimana nih pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah-salah informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.